Salam damai sejahtera. Saya Romo Eduardus Umbuyora Sabatudong PR, Pastor Paroki Santo Gerardus Mayela Kalembuweri. Paroki Kalembuweri merupakan salah satu paroki tua yang berada dalam wilayah Keuskupan Wetebula. Paroki Kalembuweri berada tepatnya di Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, dan melayani umat yang berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Wewewa Selatan dan Wewewa Barat. Mari kita mendengar dan melihat perkembangan Paroki Santo Gerardus Mayela dari waktu ke waktu. Sejarah Paroki Santo Gerardus Mayela Kalembuweri. Gereja Paroki Santo Gerardus Mayela Kalembuweri menyimpan begitu banyak cerita menarik yang layak diungkapkan, terutama bagi umat Katolik Keuskupan Wetabula yang belum sempat mengenalnya lebih jauh. Mengenal perjalanan gereja Paroki Santo Gerardus Mayela Kalembuweri akan menghantar kita kepada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana paroki ini lahir, bertumbuh, berkembang di Keuskupan Wetabula. Awal mula penyebaran agama Katolik di Kalembuweri dengan hadirnya Pater Limrok pada tahun 1930 sampai 1936. Pater Limrok merupakan salah satu imam pertama yang melaksanakan sakramen permandian dari kampung ke kampung, di mana saat itu Kalembuweri masih dijadikan wilayah misi penyebaran agama Katolik dan masyarakat Kalembuweri masih menganut kepercayaan Marapu. Pada awalnya wilayah Kalembuweri masih dijadikan daerah misi dan para imam saat itu berkeliling sambil memperkenalkan tentang agama Katolik. Pada tahun 1936 sampai 1940, Pater Joseph Wolters melakukan karya pastoral dari rumah ke rumah. Dengan jumlah umat saat itu sudah mencapai 1070 jiwa. Pada tahun 1941 sampai 1954, Pater Gerardus Messenberg melanjutkan misi dengan berkeliling dari kampung ke kampung. Pada tahun 1954 sampai 1955, Pater Gecekale melanjutkan kembali misi saat itu di mana gereja belum berdiri. Kembali lagi Pater Messenberg berkarya pada tahun 1954 sampai 1957 dengan melakukan pendekatan kepada kaum awam untuk mendapatkan lahan tempat gereja. Salah satu orang awam yang sangat bijak, yaitu Petrus Ngongobulu, menghibahkan tanah dengan ukuran lahan 1,5 hektare untuk pembangunan gereja dan sekolah, di mana tujuan utamanya untuk kemajuan di bidang pendidikan dan rohani. Masyarakat saat itu bergotong royong membangun gereja dan sekolah. Ada yang membantu kayu dan ada pula yang membantu alang. Dalam waktu yang singkat, gereja dan sekolah selesai dibangun, tetapi masih beratapkan alang. Dari sekelompok masyarakat, ada yang tidak paham akan hadirnya gereja dan sekolah, sehingga sekolah yang sudah dibangun akhirnya dibakar. Dengan melihat situasi yang tidak aman, ketiga tokoh awam yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, yaitu Petrus Ngobulu yang selalu disapa Kepala Petu, Yan Bilitena dan Pitlelu, dengan Pater Gerardus Messenberg melakukan diskusi bersama. Pada saat diskusi terjadi perdebatan di mana Petrus Ngobulu dan Yan Bilitena menginginkan supaya paroki berada di Desa Kalembuweri, sedangkan Pitlelu menginginkan paroki berada di Kalembukutura dengan sebuah alasan demi keamanan.
Namun dari pihak masyarakat terjadi pro dan kontra. Pada umumnya masyarakat Kalembueri menginginkan supaya paroki tetap berada di Kalembueri. Untuk mendapatkan titik terang, ketiga tokoh awam kembali melakukan diskusi. Dan pada akhirnya mereka bersepakat bahwa paroki berada di desa Kalembueri. Dengan berjalannya waktu, pembangunan gereja mulai berjalan. Beberapa umat membantu material, ada pula yang membantu dalam pekerjaan. Dengan kerja keras Pater Gerardus Massenberg mencari donatur, akhirnya pembangunan gereja selesai dalam waktu 6 bulan. Tepatnya pada tanggal 30 April 1956, secara resmi Uskup Keuskupan Wetabula meresmikan gereja paroki Santo Gerardus Mayela Kalembueri. Setelah paroki Santo Gerardus Mayela Kalembueri berusia 12 tahun, jumlah umat semakin bertambah banyak. Maka pada tahun 1968, Stasi Wemengura mekar menjadi paroki Kristus Raja. Dan pada tahun 1998, Stasi Wekombak mekar menjadi paroki Hati Kudus Yesus. Pastor paroki yang berkarya dari masa ke masa di paroki Santo Gerardus Mayela Kalembueri. Yang pertama, pada tahun 1956 sampai 1957, Pater Gerardus Massenberg. Yang kedua, pada tahun 1957 sampai 1963, Pater Gekius CSSR. Yang ketiga, pada tahun 1963 sampai 1971, Pater Ebel. Yang keempat, pada tahun 1972 sampai 1976, Pater Geratmai CSSR. Yang kelima, pada tahun 1976 sampai 1985, Pater Karel Rodenhebert CSSR. Yang keenam, pada tahun 1985 sampai 1991, Pater Bernard Sisik CSSR. Yang ketujuh, pada tahun 1991 sampai tahun 2000, Pater Yakobus Modo SVD. Yang kedelapan, pada tahun 2001 sampai 2006, Pater Yakobus Weke SVD. Yang kesembilan, pada tahun 2007 sampai 2013, Pater Aloysius Logos SVD. Yang kesepuluh, pada tahun 2013 sampai 2015, Romo Canisius Kami PR. Yang ke-11, pada tahun 2015 sampai 2017, Romo Ariseke PR. Yang ke-12, pada tahun 2017 sampai 2021, Romo Polikarpus Hapu Meang Praeng PR. Yang ke-13, pada tahun 2021 sampai saat ini, Romo Eduardus Umbuyora Sabatudung PR. Jumlah umat di paroki Santo Gerardus Mayela Kalembueri saat ini mencapai 6.824 jiwa, sedangkan jumlah stasi ada 11 stasi. Stasi yang pertama, Stasi Kerakat. Yang kedua, Stasi Ombatanarara. Yang ketiga, Stasi Golutogo. Yang keempat, Stasi Mareweta. Yang kelima, Stasi Pasonobendu. Yang keenam, Stasi Tangguege.
Yang ketujuh stasi Sambapolo, yang kedelapan stasi Wewaga, yang kesembilan stasi Wetombo, yang ke-10 stasi Leteege, dan yang ke-11 stasi Raramata. Tantangan dan peluang pastoral saat ini. Pertama-tama perlu dilihat evaluasi diri atau lembaga. Karena evaluasi lembaga organisasi pada hakikatnya adalah suatu upaya introspeksi untuk sungguh menemukan isu-isu pokok yang perlu ditanggulangi. Oleh karena itu, evaluasi diri didasarkan pada analisis kondisi internal dan analisis kondisi eksternal. Dalam usaha introspeksi terhadap kondisi internal dipandang perlu sebuah pengkajian atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan terhadap kondisi eksternal perlu dilakukan pengkajian atas peluang dan tantangan atau ancaman yang dihadapi. Yang pertama, kondisi internal. Yang menjadi kekuatan adalah: yang pertama, keterbukaan umat menerima kegiatan kerohanian baru. 2. Relasi dengan tetangga pada umumnya baik. 3. Kegiatan umat cukup banyak. 4. Kepedulian komunitas rohani relatif tinggi. 5. Masih ada umat yang unggul berdasarkan pekerjaan sehingga bisa menggerakkan pelbagai aktivitas. 6. Kualitas umat sesuai dengan talenta masing-masing masih tetap terpelihara. 7. Jumlah umat cukup banyak. 8. Banyak umat yang aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan. 9. Komunitas basis gerejani telah terbentuk di seluruh lingkungan dan stasi. 10. Semangat bersekutu dalam diri orang muda Katolik dengan kemampuan dan kemauan untuk mandiri secara inovatif dalam pelbagai usaha pengembangan hidup beriman sangat besar. Kemudian, kelemahan. Pertama, pemahaman umat terhadap kitab suci masih kurang. 2. Masih ada umat ke gereja hanya memenuhi kewajiban. 3. Kesadaran umat untuk hadir mengikuti kegiatan iman di basis, lingkungan dan paroki seperti doa rosario, katekese atau sharing kitab suci, rekoleksi, dan lain-lain masih kurang. Tenaga pastor dan pastoral masih kurang. Yang kelima, integritas sebagai anggota DPP masih rendah. 6. Kemampuan pendampingan terhadap orang muda Katolik atau generasi muda Katolik serta penyediaan fasilitas pendampingan masih tergolong lemah. 7. Kegiatan-kegiatan yang menghidupkan persekutuan umat dalam komunitas basis gerejani belum optimal. Yang kedua, kondisi eksternal. Yang menjadi peluang adalah solidaritas untuk membangun persaudaraan antara umat tetap hidup. Yang kedua, usia umat produktif atau OMK cukup banyak. Yang ketiga, pengembangan layanan berdasarkan profesi sangat terbuka. Kemudian bagian tantangan atau ancaman. Berkembangnya kelompok-kelompok ekstrem. Yang kedua, ada gereja lain yang secara aktif menarik umat masuk ke gereja mereka. Yang ketiga, kehidupan OMK di tengah ancaman narkoba, minuman keras,
perjudian, serta kemerosotan nilai-nilai hidup. Yang keempat, materialisme dan hedonisme. Yang kelima, pengaruh adat yang masih kuat terhadap sejumlah aspek kehidupan ekonomi dan bergereja. Yang keenam, laju perkembangan media sosial yang sangat terbuka dengan dampak negatif terhadap perkembangan moralitas hidup umat yang tinggi. Setelah melihat kondisi internal dan kondisi eksternal, maka rencana kerja di tahun 2022 yang akan dijalankan untuk membangun perkembangan Paroki Santo Gerardus Mayela Kelembuweri menuju pada arah yang lebih baik. Maka yang pertama, perlu dilihat perubahan lingkungan strategis, di mana hakikat rencana kerja adalah upaya proaktif untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal, sehingga mampu tetap hidup, tumbuh dan berkembang dengan meningkatkan kemampuan berkelanjutan. Atas dasar ini, Paroki Santo Gerardus Mayela mengantisipasi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kemampuan Paroki Santo Gerardus Mayela dalam menggali dana untuk membiayai anggaran kebutuhan rutin dan pengembangan Paroki Santo Gerardus Mayela. Yang kedua, perubahan pelayanan pastoral agar lebih sesuai atau relevan dengan kebutuhan umat yang dilayani dan berbasis data umum keadaan umat. Yang ketiga, perubahan lingkungan eksternal, yaitu persaingan antar agama yang makin ketat, memungkinkan tumbuhnya kelompok-kelompok ekstrim dan bujukan dari agama lain. Hal ini menuntut Paroki Santo Gerardus Mayela untuk meningkatkan kualitas iman umat agar mampu dan berani tampil sebagai saksi Kristus dan duta perdamaian. Yang keempat, perubahan lingkungan eksternal, yaitu simpatisan Katolik agar menjadi anggota gereja Katolik melalui sakramen pembaptisan setelah adanya pembinaan iman yang efektif. Kemudian yang kedua, yang menjadi isu-isu utama atau isu-isu strategis. Setelah mengkaji pelbagai kondisi internal dan eksternal, dan dengan memperhatikan arah kebijakan pengembangan moralitas hidup umat yang tinggi, Gerardus Mayela menuju tahun 2022, yaitu tata kelola organisasi dan manajemen sumber daya manusia dan sarana atau prasarana, maka Paroki Santo Gerardus Mayela menetapkan isu-isu utama atau isu-isu strategis, yaitu yang pertama, pelayanan pastoral. Yang kedua, pemberdayaan komunitas basis gerejani. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, tata kelola organisasi dan manajemen. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, dana dan sarana prasarana. Yang ketujuh, orang muda Katolik. Yang kedelapan, DPP Santo Gerardus Mayela. Yang kesembilan, kitab suci. Dan yang kesepuluh, kultur masyarakat. Kemudian tujuan strategis yang hendak dicapai oleh Paroki Santo Gerardus Mayela Kelembuweri pada tahun 2022 adalah: yang pertama, meningkatkan tata layanan pastoral berbasis data sehingga pelayanan pastoral benar-benar secara kontekstual sesuai keadaan atau kebutuhan umat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran umat untuk berperan aktif dalam pelbagai kegiatan kerohanian
dalam rangka pendalaman iman dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian, sasaran strategis berdasarkan isu-isu strategis yang telah ditetapkan dan memperhatikan tujuan strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2022, maka Paroki Santo Gerardus Mayela menetapkan sasaran strategis sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pastoral secara kontekstual berbasis data. 2. Adanya model pelayanan katekese sharing kitab suci yang lebih relevan dengan kehidupan umat dan berdaya tarik. 3. Meningkatnya kuantitas pelayanan sakramen-sakramen, ekaristi, dan lain-lainnya. 4. Meningkatnya pelayanan sosial karitatif. Isu strategi yang kedua, kitab suci. Sasarannya adalah meningkatnya kesadaran umat membaca, memahami, dan melaksanakan kitab suci. Kemudian, isu strategi yang ketiga, komunitas basis gerejani dengan sasarannya hidup umat dengan pelbagai kegiatan di tingkat KBG, lingkungan atau stasi yang khas sesuai kondisi demografis dan geografis. 2. Meningkatnya semangat solidaritas dan persaudaraan umat dalam pelbagai komunitas basis gerejani yang ada. Isu strategis yang keempat, sumber daya manusia. Pertama, meningkatnya kualitas, profesionalitas, dan komitmen para pelayan pastoral dalam melaksanakan tugasnya. 2. Terciptanya semangat atau etos kerja yang tinggi dalam menunjang keberhasilan rencana kerja. 3. Meningkatkan pemahaman umat pada iman dan peran sertanya dalam kehidupan menggereja. Isu strategis yang kelima, orang muda Katolik dengan sasarannya adalah pertama, meningkatnya kesadaran OMK tentang bahaya narkoba, miras, perjudian, dan bahaya terbukanya ruang informasi global dengan pedoman utama ialah Injil Kristus. 2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan OMK dalam iman dan persekutuan sebagai generasi masa depan gereja yang solider dengan semua orang. Isu strategis yang keenam, DPP Santo Gerardus Mayela, yang menjadi sasarannya adalah meningkatnya integritas anggota DPP Santo Gerardus Mayela dalam melaksanakan tugas pastoral dengan giat dan setia. Isu strategis yang ketujuh, tata kelola organisasi dan manajemen dengan sasarannya yang pertama, terbentuknya unit-unit kerja baru yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tata kelola paroki. 2. Mantapnya sistem atau mekanisme penyusunan program kerja. 3. Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran. Isu strategis yang kedelapan, dana dan sarana prasarana, yang menjadi sasarannya adalah adanya ketersediaan dana serta sarana prasarana yang memadai untuk penunjang kultur masyarakat. Yang menjadi sasarannya adalah meningkatnya dialog dengan keluarga-keluarga yang mengalami persoalan pelayanan sakramen gereja dalam hubungannya dengan kultur. Setelah melihat isu-isu strategis dan sasarannya, maka yang menjadi strategi pencapaian dari pelbagai isu-isu strategis yang ada untuk mencapai visi misi tujuan dan sasaran tersebut,
maka Paroki Santo Gerardus Mayela menetapkan 6 strategi umum sebagai berikut. Yang pertama, menyelaraskan data umum umat dengan jenis pelayanan pastoral, agar pelayanan pastoral lebih efektif sesuai kebutuhan umat yang dilayani. 2. Mengoptimalkan kinerja tenaga pastoral kaum awam, dalam hal ini pembina umat. 3. Mekanisme kerja, tugas dan fungsi seluruh seksi dalam menyukseskan program kerja dan pelayanan pastoral lainnya dirumuskan dengan jelas dan tegas. 4. Menggerakkan tenaga guru agama yang memiliki kompetensi di bidangnya bersinergi dengan seksi-seksi dalam DPP Santo Gerardus Mayela. 5. Menetapkan prinsip orang yang tepat harus berada pada posisi yang tepat. 6. Mendorong berkembangnya budaya atau etos kerja sumber daya manusia yang jujur, setia pada tugas, dan tanggung jawab dalam berkarya, serta mampu bekerja dalam satu tim. Pemberdayaan ekonomi umat di Paroki Kalembuweri lebih pada sektor pertanian, di mana sebagian besar umat Paroki Kalembuweri adalah petani. Yang menjadi persoalan utama adalah cara mengolah lahan pertanian yang masih bersifat tradisional, sehingga hasil produksi pun turut berpengaruh. Apalagi dengan penggunaan herbisida dan pupuk kimia yang berlebihan, sehingga mengakibatkan kesuburan tanah semakin menurun dari waktu ke waktu, dan juga hasil produksi menurun dari waktu ke waktu pula. Dengan melihat kondisi ini, maka untuk mengembangkan atau memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan hasil produksi, maka Paroki Santo Gerardus Mayela melatih orang muda untuk pembuatan pupuk organik cair dan menyediakan pupuk organik cair bagi para petani dengan nama Suara Alam. Demikianlah profil Paroki Santo Gerardus Mayela Kalembuweri. Semoga dengan profil paroki ini kita semua dapat mengetahui dan mengikuti sejarah perkembangan Paroki Santo Gerardus Mayela Kalembuweri. Terima kasih dan sampai jumpa.